Siap-siap ini si Maman Kacang. Si Ali Jindan. Babak baru kasus Jeda Salim. Baru kemarin Jeda Salim dan pengacaranya itu mendatangi Komnas Perempuan untuk minta saksi ahli. Dan Komnas Perempuan siap untuk menjadi saksi ahli. Ya 4 tahun lebih lah bisa masuk tuh si Ali Jindan, si Maman Kacang ya. Ayo dong Pak Polisi, MUI sudah mandul di dalam perkara polemik nasab. Masa polisi mau mandul pula di dalam menangani kasus ini? Ayolah, kita masih percaya institusi Polri. Oke, kita masih percaya bisa. Yang salah itu benar-benar harus dihukum. Ya, coba kita dengarkan dulu sama-sama nih keterangan barunya di Komnas Perempuan. Kita harus kawal ini, jangan sampai kita lengah. Si AJ itu mesti dikasih pelajaran yang setimpal atas perbuatannya. Biar jadi pelajaran kepada yang lainnya. Kalau tidak ada satu yang dijadikan contoh, ya, bahwa perbuatan itu bisa menyebabkan dia menyesal seumur hidupnya, maka kabib-kabib yang lain bisa jadi melakukan hal yang sama. Oh, toh nantinya tidak akan masuk pula. Ya paling hanya sebatas ramai di media sosial. Ya jangan seperti itu dong. Harus ada satu yang dijadikan sampel untuk dijadikan contoh. Karena bukan satu masalahnya ini kabibnya. Banyak dari mereka itu yang merendahkan perempuan. Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih. 1,5 tahun itu memang fokus kepada undang-undang KDRT, ya kan? Dan kami mendapatkan rekomendasi juga, dan kami sama juga merekomendasikan bahwa ada penambahan pasal tindak pidana kekerasan seksual, karena dalam visumnya sudah sangat jelas sekali itu ada pelanggaran di situ. Jadi kami mohon juga, harapan kami kepada kepolisian agar tindak pidana kekerasan seksual dimasukkan juga dan dilapisi untuk dalam kasus Jeda Salim. Kasus saya ini kan sudah hampir 1,5 tahun masih berhenti di penyelidikan. Ini sudah sangat luar biasa sekali ya, menghantam mental saya. Jadi sampai saat ini kami terus berusaha agar mencari keadilan, karena memang korbannya bukan cuma saya, tapi banyak sekali. Sudah saya sebutkan berkali-kali, hampir 2 lusin perempuan mengaku menjadi korban oknum Habib AJ ini. Dan di sini kami sedang memperjuangkan tidak hanya kekerasan secara mental atau psikis, tapi juga adanya dugaan kuat terjadi kekerasan seksual. Dan ini sedang diikhtiarkan oleh lawyer kami agar si oknum Habib ini segera mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Tidak lain tujuannya adalah ini sebagai efek jera untuk oknum-oknum Habib di luar sana agar tidak mempermainkan atau menginjak-injak harga diri perempuan seenaknya. Dan juga tentunya ini menjadi peringatan untuk semua oknum Habib yang mungkin selama ini kebal dari hukum. Dan ini juga menjadi efek jera untuk si oknum Habib AJ itu sendiri agar dia tidak merasa kebal hukum, agar tidak semena-mena. Kan di luar sana dia selalu bilang saya difitnah. Itu nggak benar, buktinya saya masih bebas, saya nggak di penjara. Itulah yang sedang saya ikhtiarkan. Kenapa saya sampai detik ini ngotot, dalam arti ngotot untuk mencari keadilan, karena si Habib ini merasa tidak bersalah, dia merasa tidak berdosa. Jadi dengan pertolongan Allah, insya Allah saya berdoa semoga saja secepatnya oknum Habib AJ ini dihukum seberat-beratnya. Terlapor sendiri mengakui ada pernikahan siri. Ya, yang kedua, adanya visum di mana terdapat bukti-bukti bahwa Jeda Salim telah mengalami kekerasan secara psikis yang telah mempengaruhi semuanya halnya, mentalnya pun juga terpengaruhi. Yang ketiga, ada rekomendasi juga dari Komnas Perempuan bahwa adanya pelanggaran juga dari tindak pidana kekerasan seksual. Ya. Karena yang seperti dijabarkan itu pelanggaran tersebut juga tercantum juga di dalam pasal 8 Undang-Undang 12 tahun 2022. Pada dasarnya Komnas Perempuan siap untuk menghadirkan saksi ahli dan penguatan dalam legal standing bahwa pernikahan yang tidak tercatat pun dalam perlindungan hukum dalam Undang-Undang KDRT. Kemudian terhadap ada penambahan rekomendasi tentang tindak pidana kekerasan seksual di mana terdapat pelanggaran dalam pasal 8 Undang-Undang 12 tahun 2022, dan itu menjadi catatan juga agar penyidik menapisi dan menambah pasal tersebut. Kalau KDRT ini lebih konsen kepada psikis, sedangkan kalau tidak pidana kekerasan seksual ada pengaturan juga dan temuan-temuan juga yang direkomendasi dari Komnas Perempuan. Ancaman hukumannya kurang lebih 4-5 tahun di dalam pasal 8 Undang-Undang 12 tahun 2022, yaitu pemaksaan terhadap alat kontrasepsi yang dialami oleh Jeda Salim selaku istri dari Habib AJ. Ya intinya saat ini saya tahu si oknum Habib AJ ini sedang melakukan berbagai cara untuk lari dari kesalahannya. Saya cuma ingin mengingatkan bahwa apapun yang kamu lakukan terserah itu hakmu. Tapi mungkin kamu bisa lari dari hukum manusia, tapi kamu tidak akan bisa lari dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Oh iya, saya lihat si oknum Habib AJ ini kan masih berceramah di mana-mana. Ini saya beri nasihat ya, beri masukan kepada publik.
nggak usah lah mengundang oknum Habib yang bejat seperti ini ya. Kelakuannya benar-benar tidak mencerminkan seorang ulama. Apa nggak ada Habib lain. Jadi jangan sampai Anda kena tipu seperti saya. Udah cukup saya aja yang kena tipu gitu. Jangan sampai Anda semua ditipu sama si oknum Habib ini. Saya miris juga, kenapa kok masih aja ada yang undang dia ceramah kemana-mana. Sebenarnya kasus dia dengan saya ini kan bukan kasus pribadi, tapi ini kasus umat, menyangkut banyak umat, terutama khususnya kaum perempuan. Jadi saya menyayangkan jika seandainya masih ada juga pihak-pihak lain yang mengundang si oknum Habib aja ini. Saya sungguh menyayangkan itu, karena dia sudah merugikan banyak umat, jadi tidak layak lah untuk diundang ceramah-ceramah untuk dijadikan tokoh panutan dan sebagainya. Udah itu aja ya, cukup. Jadi kan kami mengajukan Komnas Perempuan diundang di BAP, dan ini sudah dikabulkan oleh kepolisian. Dan itu kami lagi menunggu hasilnya. Mungkin hasilnya ini awal bulan depan ya, awal bulan depan ini. Gitu. Setelah itu ya kami tinggal menunggu adanya gelar perkara, mudah-mudahan bisa naik penyidikan. Ada kajian juga di dalam Komnas Perempuan bahwa istri siri atau pernikahan siri atau pernikahan yang tidak tercatat itu akan ada perlindungan hukumnya. Apalagi ada pengakuan juga dari seorang Habib Aja ini bahwa mereka telah menikah tapi secara siri. Pengakuan itu merupakan bukti. Tapi yang banyak korban-korban yang ditemukan adalah pernikahan yang tidak tercatat. Padahal di dalam ruang lingkup Undang-Undang KDRT sangat jelas ruang lingkupnya adalah orang yang menetap tinggal bareng itu menjadi perlindungan hukum dalam Undang-Undang KDRT. Prosesnya sudah selama 1,5 tahun ya. Dan laporan-laporan yang diterima oleh Komnas Perempuan terutama terhadap pernikahan yang tidak tercatat ya, karena hak hukumnya terlalu diabaikan. Maka sebab itu mudah-mudahan dalam kasusnya Mbak Zaidah Salim ini menjadi jurisprudensi atau menjadi penemuan hukum juga bahwa pernikahan yang tidak tercatat itu menjadi concern dari Undang-Undang KDRT. Oke, cukup lah ya. Ayo kita kawal kasus ini, karena banyak perempuan di luaran sana yang juga sama atas nama pernikahan sirih, padahal ingin mencabik-cabik, menginjak-injak harga diri perempuan, hanya dijadikan budak. Cek. Astagfirullahaladzim. Kalau yang benar ya nggak apa-apa, izin sama istrinya dan lain sebagainya, bolehkan sampai 4 itu ada. Tapi kan titik tekannya juga berat ya, harus bisa adil. Ya, adil itu tidak bisa diukur oleh kita. Silahkan aja raba masing-masing pribadi sudah siap adil atau tidak. Kalau siap adil ya silahkan nambah. Kalau nggak siap ya jangan gitu loh. Itu di dalam agama Islam lah ya. Oke, sekali lagi kita akan kawal kasus ini sampai tuntas, sampai benar-benar clear, sampai orang yang melakukan kebrutalan mengatasnamakan cucu Nabi Habib ini mendapatkan hukuman yang setimpal. Kita harus support Zaidah Salim, minimal secara moral lah. Kita beri dukungan ya seperti ini. Cara kita bisa mendukungnya, membantu memviralkan persoalan ini. Biasanya kan no viral no justice. Semakin cepat viral, semakin cepat diproses kan itu. Begitu. Maka ya kita hanya bisa membantu lewat media yang kita punya untuk mensupport bahwa Zaidah Salim gak sendirian. Masih banyak orang yang kemudian mensupport beliau untuk kemudian mendapatkan keadilan. Ya, apalagi korbannya bukan satu, banyak. Ini kan aku kurang ajar. Kita punya kewajiban untuk mensupport secara moral Zaidah Salim agar terus maju untuk mendapatkan keadilan dan memberikan efek jera kepada orang yang telah mencabik-cabik dirinya dan perempuan-perempuan yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.